nanti pertanyaan banyak diajukan ke Pak dosen aja ya Pak ya. Kalau udah masuk Pak Prof kan? Iya. Oke, Bu silahkan Desi nanti. atau saya, Bu? Oke, kelompok satu siapa? Silahkan. Bu Kak Desi, Sipa Bu, udah atau tolong saya? PowerPoint-nya Kak. Ini tampil nanti dua orang nih Pak. Saya dan Pak Desra. Siapa dulu, Dek? Pak Desra Eh, dulu ya? Bu Siva aja iya lanjut ya. boleh. Ya, siap-siap. Bertimpa ke Bu Siva semuanya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk bisa hadir pada perkuliahan hari ini. Selawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari kita buka kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku moderator hari ini. Pemakalah itu ada 2 orang. Oh ya, bentar. Yang terhormat Bapak dosen yaitu Pak Dr. Rahmat MPD yang hadir pada perkuliahan hari ini. Maka lanjut dengan pemaparan makalah oleh Pak Desra dulu ya, atau Pak Jamal dulu? Saya dulu aja Bu. Kak, Bu. Apa? Baik, kepada Pak Jamal dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan makalah terkait proposal dan laporan penelitian. Ya, lanjut Pak. Nah, makalah ini membahas secara komprehensif komponen proposal dan laporan penelitian dengan pendekatan ada kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Jadi nanti kita membahas 3 metode penelitian. Dipaparkan persamaan serta perbedaannya juga dari ketiga pendekatan tersebut untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada kita semua. Harapannya makalah ini dapat menjadi pedoman bagi kita sebagai mahasiswa dan sebagai peneliti pemula dalam merancang dan menyusun penelitian secara sistematis sesuai kaidah ilmiah atau pembuatan tesis. Nah, ini bentuk proposal penelitian. Nah, dalam proposal penelitian kualitatif dahulu ya. Nah, kalau kita ingin membahas kualitatif, maka komponennya ini. Yang pertama itu ada judul penelitian, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, lalu kemudian tujuan, manfaat penelitian, kajian teori dan konsep, dan metode penelitian mana nih? Oh, dan meliputi pendekatan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data, serta ada jadwal dari penelitian. Nah, itu kalau kualitatif. Nah, sedangkan kuantitatif ini. Yang pertama itu ada judul penelitian, hampir sama sih. Latar belakang masalah, identifikasi. Ah, ini ada identifikasi. Ada batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian teori, serta kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Lalu kemudian metode penelitian ini termasuk populasi, sampel, variabel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis statistik serta jadwal kegiatannya. Itu kalau kuantitatif. Lanjut. Bu, lanjut Bu. Nah, lanjut. Nah, ini yang kombinasi. Nah, ini yang kombinasi. Kombinasi itu yang pertama itu ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, kajian teori. Lalu kemudian ada namanya apa deh bahasa Inggris. Metode set. Ah, yang itu ya, yang nomor 7. Belum lagi Bu. Lalu kemudian ada teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif, integrasi data, serta jadwal penelitian. Nah, itu tentang proposalnya ya.
Nah, ini laporannya lagi. Tadi kan kita kan ada bahas proposal atau proposalnya. Nah, untuk laporan kualitatif seperti ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kajian teori, metode, deskripsi data, analisis temuan, pembahasan dan kesimpulan. Itu untuk kualitatif. Nah, sedangkan untuk kuantitatif, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil analisis statistik, pembahasan dan kesimpulan. Kalau untuk apa eh, kombinasi ya, yang pertama itu pendahuluan, teori kerangka konseptual, metode penelitian gabungan, lalu kemudian hasil penelitian kuantitatif, hasil penelitian kualitatif, karena dia gabungan kan, integrasi temuan, pembahasan serta kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah proposal dan laporan penelitian merupakan dua bagian penting dalam proses penelitian ilmiah. Proposal penelitian berfungsi sebagai pedoman pelaksana penelitian. Sedangkan laporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas proses tadi dan hasil penelitian. Ketiga, pendekatan penelitian kualitatif, kuanti, dan kombinasi memiliki karakteristik, struktur, serta tujuan yang berbeda-beda. Tergantung kitanya lagi. Proposal kualitatif bersifat fleksibel dan mendalam. Kalau kuantitatif bersifat terstruktur dan terukur. Sedangkan yang kombinasi menggabungkan kelebihan keduanya. Perbedaan struktur juga terlihat dalam laporan penelitian, di mana kualitatif menonjolkan narasi deskriptif. Kalau kuantitatif menonjolkan analisis statistik. Dan laporan kombinasi menyajikan integrasi data. Dengan memahami struktur masing-masing pendekatan, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai, serta menghasilkan karya ilmiah yang valid dan berkualitas. Seperti itu. Jadi itu tampilan makalah dari saya. Selanjutnya kepada Pak Desa. Terima kasih Ibu. Baik, lanjut kepada Pak Desra. Pak Desra dipersilakan. Baik, kita langsung kepada pendahuluan. Yang ikut dengan penyusunan laporan yang sistematis dan prosedur agar hasil penelitian dapat dipahami via dokumentasi yang menggambarkan seluruh proses penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data hingga menganalisis dan implementasi hasil yang membedakan dari metode kualitatif pendekatan kualitatif menitik berat mendalam interpretasi fenomena dan subjektivitas dalam memahami realitas lapangan. Oleh karena itu, penyusunan laporan dalam penelitian kualitatif harus mampu merepresentasikan kekayaan data yang diperoleh serta menyajikan implementasi yang mendalam dan bermakna. Kemudian selanjutnya adalah laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian tidak hanya difungsikan sebagai dokumentasi hasil penelitian, tetapi juga sebagai media komunikasi ilmiah yang menyampaikan temuan dan analisis kepada orang ramai. Dari itu, pemahaman data, prosedur penyusunan laporan penelitian kualitatif sangat penting bagi mahasiswa. Pertama itu adalah pendahuluan. Itu dari latar penelitian, manfaat penelitian. Kemudian itu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka memiliki kajian teori,
penelitian terdahulu, kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian. Ada yang pertama desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik data, proses analisis data. Kemudian hasil penelitian data, identifikasi tema atau kategori, kemudian penyajian kutipan langsung. Kemudian yang ada pembahasan, ada di situ analisis temuan, kaitan dengan teori, implikasi, penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan ringkasan dari temuan utama penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian saran rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk praktik lapangan. Kemudian penelitian kuantitatif. Sistem lapangan penelitian kuantitatif umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian awal, halaman judul, abstrak, kata pengantar. Bagian inti yaitu ada bab, pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Dan bagian akhir, daftar pustaka dan lampiran. Bagian ini disusun secara sistematis untuk menyajikan proses dan hasil penelitian secara terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan akhir. Kemudian selanjutnya adalah proposal penelitian kualitatif. Susunan proposal penelitian kualitatif umumnya terdiri dari 3 bagian. Bagian utama, bagian awal, halaman judul, pengesahan, abstrak, daftar isi. Bagian utamanya bab 1 peneluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bagian akhir daftar pustaka, lampiran. Struktur ini memastikan proposal terorganisir dengan baik, dimulai dari pengantar umum hingga penjelasan teknis penelitian. Ini adalah proposal penelitian kualitatif. Sistem proposal penelitian kualitatif umumnya terdiri dari bagian awal, halaman judul, persetujuan isi, kemudian bagian inti, pendahuluan, dan bagian akhir, daftar pustaka, lampiran. Bagian inti meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, tujuan tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, dan metodologi yang mendetail termasuk desain, populasi, sampel, instrumen, dan teknik analisis data. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah atas pemaparannya. Dilanjutkan kepada sesi kritik dan saran. Dipersilakan pada Bapak Ibu ada yang ingin mengkritik dan memberi saran. Silakan Pak Jamal, dipersilakan langsung. Lah kok saya Pak Alimun enggak? Pak Jamal, astagfirullah. Ustadz Alimun. Mohon maaf enggak fokus, ya Allah. Silakan Pak Alimun, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini kan namanya kritik saran ya. Mencari kesalahan. Itu biasanya lebih mudah ya, Abdul ya. Ya, Abdul. Ya. Mencari kesalahan orang itu biasanya pekerjaannya mudah. Tapi karena ini adalah rukun, ya salah satu rukun dari perkuliahan kita, saya ikut pula lah. merasa saya Salimana. Nah, cukup rukunnya nanti tidak sah kan? Yang ingin saya kritiki dari pengambilan 2 pemakalah tadi, persiapan makalahnya kalau bisa lebih dimatangkan lagi dari segi penulisannya dan juga penyajiannya, karena biasanya antara pokok pembahasan dengan sub pokok pembahasan itu biasanya ada tabnya gitu. Kalau saya lihat
dari tadi itu agak kurang terkontrol hal yang seperti itu. Jadi ya sedikit aja lah. Barangkali itu aja yang saya kritik. Nanti banyak kritik, nanti mandi keringat pula kita ya Pak Jamal. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Alimun atas kritik dan sarannya. Itu ya pemakalah menjadi masukan buat pemakalah. Oke, mungkin kita tutup ya sesi kritik dan saran, lanjut ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu dibuka sesi diskusi yang ingin bertanya atau membantah apa yang telah dipaparkan oleh pemakalah, silakan. Mohon izin Bu, itu Pak Profnya udah datang belum? Jadi bisa kita kumpulkan pertanyaan ke Pak Prof. Belum yang datang Pak Dr. Rahmat. Oh ya. Bagaimana Bapak Ibu tentang proposal dan laporan? Proposal kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Ya, ada satu. Langsung aja ya. Silakan Bu Fitri Handayani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sedikit aja bertanya tentang batasan rumusan masalah. Kalau dalam tesis itu ada nggak kira-kira dibatasi rumusan masalahnya? Maksudnya minimalnya 5 rumusan masalah gitu. Kalau ini kan udah tesis kan, kalau propos ada nggak dibatasin gitu, harus 5 rumusan masalah minimalnya atau maksimalnya, ada nggak dibatasin gitu. Itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Fitri Handayani. Izin memastikan, berarti yang ditanyakan itu rumusan masalah itu isinya dibatasi enggak gitu ya? Iya, maksudnya kan biasanya kan rumusan masalah bagaimana itu kan yang mau kita cari ya. Iya, Kalau iya, dalam yang mau tesis dibahas. ini kan istilahnya kalau kemarin kan kayak kuantitatif nggak bisa lagi cuma 2 variabel gitu kan, harus ditambah lagi gitu. Apakah di tesis ini juga dalam rumusan masalah dalam tesis itu ada maksimal atau minimalnya gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ke Pak Rocky. Baik, terima kasih pada moderator. Pertanyaannya, kombinasi itu mana yang duluan? Apakah kita dari kuantitatif dulu atau kualitatif duluan? Gitu? Itu saja. Bentar, berarti yang ditanyakannya itu isi bagian. Kita mulainya dari kuantitatifnya atau dari kualitatifnya dulu nanti? Mana Di dulu proposalnya. Ya. Oke. Baik, lanjut ke Ustadz Muhammad Taufik. Kepada Ustadz Muhammad Taufik dipersilakan. Baik, bismillah. Yang ingin bertanya kepada Ustadz Jamal dan Ustadz Destra tentang pembuatan paragraf. Apakah ada beda kah dari paragraf kualitatif ataupun paragraf kuantitatif, itu ada beda enggak? Itu saja. Kembali ke moderator. Ya, izin memastikan yang ditanyakan itu berarti kalimat paragraf di kualitatif dan kuantitatif itu beda atau sama gitu ya? Iya, Ustazah. Setelah itu buat contohnya satu. Ustaz Jamal, untuk kedua pemakalah ya? Iya. Oke. Oke, sudah ada terkumpul 3 pertanyaan. Silakan pemakalah mana yang bisa dijawab dulu. Yang mau duluan Pak Desra atau Pak Jamal silakan.
Baik, izinkan saya menjawab Silakan Ustaz. terlebih dahulu ya, Ibu, terkait pertanyaan Ibu Fitri Wulandari tadi ya. Jadi gini, pertanyaannya Fitri tadi Handayani, itu Ustaz. apakah Ibu Fitri Handayani. Oh iya. Oh ya, maaf, Kak Fitri Handayani, insyaallah. Nah, jadi gini, itu perlu kita ketahui bersama ya. Ini sesuai dengan jangkauan ilmu saya juga sih. Nanti apabila ada koreksi disilahkan. Untuk sebuah tesis kualitatif ya, kita kan mulainya tadi kan kualitatif dahulu. Kalau kualitatif itu memang rumusan atau batasan masalahnya itu dari 1 sampai 3 rumusan masalah atau 3 batasan masalah. Karena begini, karena dalam penelitian kualitatif itu berfokusnya pada eksplorasi. Contoh misalnya kayak bagaimana pelaksanaan pembelajaran, lalu bagaimana respon peserta didik, lalu kemudian faktor apa saja yang mendukung. Nah, untuk kualitatif itu hanya itu saja. Nah, berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu nanti kita membahasnya kan X dan Y itu. Jadi rumusan masalahnya itu bisa 2 sampai 5 rumusan masalah. Contohnya seperti ini. Apakah terdapat pengaruh metode talaki terhadap hasil belajar tahfiz? Lalu kemudian seberapa besar pengaruh metodenya terhadap motivasi belajar? Lalu kemudian apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar tahfiz? Jadi banyak analisisnya kalau di kuantitatif. Makanya kalau kuanti itu lebih banyak rumusan masalah dibandingkan kualitatif. Kalau kualitatif tadi kan simpel aja, bagaimana pelaksanaan, bagaimana respon, faktor apa saja yang mempengaruhi. Tapi kalau kuanti, apakah terdapat pengaruh metode terhadap hasil belajar, seberapa besar pengaruh metode terhadap motivasi, apakah ada hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Jadi lebih lebih luas lah kalau kita mencari rumusan masalah di kuanti. Nah, kalau di kombinasi tentunya itu lebih banyak karena kombinasi ini kan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Rumusan masalahnya itu bisa 3 sampai 7. Nah, misalnya seperti ini, rumusan masalah kuantitatif nanti dimasukkan 2 sampai 4. Rumusan masalah kualitatif dimasukkan juga. Lalu kemudian ada namanya rumusan integratif namanya. Itu sih opsional. Tetapi kalau di kombinasi ini poin pentingnya rumusan masalah kuanti dimasukkan, rumusan masalah kualitatif juga dimasukkan. Makanya lebih banyak orang dominan itu ke kuali dan kuanti dibandingkan dengan kombinasi. Tapi kalau seandainya kita mampu menggabungkan dua-duanya lebih baik. Nah, lalu kemudian secara dapat disimpulkan ya, kalau kualitatif itu rumusan masalahnya 1 sampai 3. Kalau kuanti itu bisa sampai 5. Tapi kalau kombinasi jadi bisa sampai 7 rumusan masalah. Begitu sih yang tahu seperti itu. Terima kasih Ibu. Nah, baik, terima kasih pemakalah. Lanjut kepada Pak Desra. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari tadi. Sudah banyak ya yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Bapak Jamal tadi. Saya ingin menambahkan saja bahwasanya dari penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif dan kualitatif dan kombinasi itu ya untuk rumusan masalahnya itu yang minimal, yang paling sedikit itu tiga dari rumusan masalahnya. Kemudian yang untuk kombinasi itu maka itu adalah gabungan daripada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Maka nanti ada perbedaannya di rumusan masalahnya, lebih daripada rumusan masalah kualitatif dan kuantitatif. Mungkin itu saja tambahan dari saya karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Jamal.
Baik, terima kasih Pak Deska atas penjelasannya. Silakan Bu Deti, ingin menambahkan atau membantah? Silakan Bu. Izin berkomentar ya moderator. Tadi ini silakan. pertanyaan Bu Fitri Handayani kan ya? Iya, Apakah benar. ada batasan masalah gitu kan? Kalau kenapa ya kayak agak kurang sepakat dengan pemakalah ini tadi dibatasi kalau kualitatif hanya 3 kayak gitu kan, kuantitatif sekian dan kombinasi karena kombinasi kualitatifnya 4 kuantitatifnya 4 tuh takut orang nanti untuk meneliti memakai atau menggunakan metode kombinasi seperti itu kan tuh takut orang gitu. Nah, jadi kalau menurut analisis menurut hemat kami gitu kan dari pemaparan dosen sebelumnya gitu dengan materi-materi sebelumnya itu tuh tidak ada aturan bakunya gitu harus 3 harus 2 itu tergantung kepada apa judul kita nantinya kayak gitu kan menggunakan apa namanya pendekatan apakah nanti kita terus bagaimana judul kita itu untuk mencapai tujuan kita tadi kayak gitu. Jadi rasanya itu tidak ada aturan bakunya harus 3, harus 4, harus berapa. Tapi kemungkinan seminimal-minimalnya itu kan harusnya 2, nggak mungkin 1 kayak gitu batasan masalah kita dalam penelitian tesis, skripsi maupun apapun itu kayak gitu. Mungkin itu dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Deti atas penambahannya, kritisnya. Mungkin ada yang lain ingin membantah juga atau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Ting. Nggak ada ya. Saya pribadi ingin Oke. Silakan Pak Rocky mau menambahkan. Menanggapi nih, tadi disampaikan tentang kombinasi juga, berarti menjawab pertanyaan nomor 2 berarti sekalian tadi. Oh enggak, baru Bu Fitri Handayani. Kita membahas rumusan masalah itu ada minimal atau ada maksimalnya gitu. Berarti masih jawaban nomor 1 ya? Iya, masih nomor 1. Nah, ya lah udah, enggak jadi. Oh enggak jadi, oke. Kita pulang jam berapa? Ya, nanti ya, sebentar nak. Ada Ustadz Alimun. Silakan Pak Alimun ingin membantah, menambahkan atau menanggapi. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat dari rumusan masalah itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam pembahasan. Jadi apakah dibatasi? Saya rasa batasannya nggak ada. Selagi pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan hal yang urgen dalam penelitian, itu sah-sah saja. Karena rumusan masalah itu pertanyaan-pertanyaan kan. Berarti yang jelas dia lebih dari 1. Banyaknya ya tergantung kebutuhan dari penelitian yang kita lakukan. Kalau saya menganalisanya seperti itu, karena di buku pedoman penulisan karya ilmiah itu dilihat tadi seperti itu. Yang menjadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Jadi dia lebih dari 1 dan batas banyaknya ya tergantung kebutuhan dari penelitian kita. Barangkali itu moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alimun atas pemaparannya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, sepertinya cukup ya. Kita balikan ke penanya. Bagaimana Bu Fitri Handayani atas pemaparan pemakalah dan pemaparan teman-teman yang menanggapi. Ya, terima kasih kepada semua atas jawabannya. Sebenarnya saya kemarin itu kayak buat rumusan masalah ya. Entah saya pikir kalau udah tesis itu S2 harus 5, nggak boleh lagi 3 gitu. Makanya
ini timbul jadi pertanyaan saya gitu. Udah saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Fitri Handayani. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Prof atau Pak Doktor ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pemakalah. Mana yang bisa dijawab dulu? Ya, Pak Rofi atau Muhammad ya, Taufik. izin menjawab. Atau Pak Destra dulu juga boleh. Gimana Pak? Oke, baik. Iya deh, saya jadi. Baik, tadi kan pertanyaannya mana yang didahulukan ya kalau kita membahas kombinasi, ya kan? Nah, jadi yang saya tahu ya, nanti kalau misalnya ada koreksi kayak tadi, itu lebih bagus untuk bisa kita diskusikan lebih jauh dengan Pak dosen kita. Nah, ada dua model untuk penulisan tiga model dalam penulisan kombinasi. Ada yang mendahulukan kualitatif baru kuanti. Nah, itu tuh nama modelnya quotential exploratory, nggak ngerti saya. Pokoknya itulah bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di model satu ini dia mendahulukan kualitatif. Nah, dilanjutkan dengan kuantitatif. Nah, ini nih digunakan jika peneliti ingin menggali fenomena, kemudian menguji temuan secara kuantitatif. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil metode kombinasi, kita ambil yang dulu kualitatif. Artinya fenomenanya kita kaji terlebih dahulu, baru nanti kita menggunakan metode secara kuantitatif. Sehingga variabelnya yang belum jelas ini bisa kita eksplorasi. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Pertama kita dahulukan kualitatif tadi kan. Kita wawancarai gurunya dulu untuk menemukan faktor-faktor kesulitan. Nah, misalnya ada sebuah sekolah. Sekolahnya kita wawancarai dulu, sehingga nanti kita bisa menemukan kenapa siswa ini sulit kali belajar atau menghafal Quran misalnya kan. Nah, setelah itu kita gunakan kuanti. Bagaimana cara menggunakan kuantinya? Kita uji dulu seberapa besar atau seberapa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil hafalan mereka. Jadi pertama dulu kita pakai kuali, wawancarai dulu kenapa mereka ini sulit menghafal gitu kan. Lalu kita gunakan kuanti. Kita uji kenapa ya, atau faktor-faktor apa ya yang membuat mereka ini terpengaruh hasil hafalan Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kelebihannya kita ambil ya, kelebihannya itu udah terkonsep sama kita dulu. Kita kan diskusi sama guru kan. Baru nanti kita uji dengan angka. Apa saja faktor yang mempengaruhi, seberapa banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar mereka. Itu kalau kita mendahulukan kualitatif baru kuantitatif. Nah, lalu kemudian ada namanya model quotential explanatory namanya. Kita dahulukan kuantitatif dulu baru kualitatif. Nah, ini beda lagi. Nah, kalau model kedua ini contohnya misalnya kayak kemarin itu kita ada membahas tentang talaki misalnya kan. Nah, kita dahulukan kuantinya dulu. Kita ukur dulu pengaruh apa saja yang terdapat di dalam metode talaki. Misalnya kalau talaki ini atau halakah mungkin ada pengaruh-pengaruhnya karena bising lah, karena kurang fokus lah. Nah, kita ukur dulu pengaruh apa saja yang dapat. Nah, lalu kemudian kita wawancarai untuk memahami mengapa metode itu berpengaruh. Jadi kita balikkan, kita tengok dulu kondisi anak-anak apa saja yang mempengaruhi mereka sehingga mereka ini sulit menghafal. Nah, setelah itu kita wawancarai kenapa metode ini kita gunakan di dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, itu kalau kita menggunakan kuantitatif dulu baru kualitatif. Nah, kelebihannya apa? Nah, hasil analisisnya lebih bermakna dan dapat dipahami. Jadi kalau kita berbicara kuantitatif dulu, kita jumlahkan dulu apa saja faktornya, lalu kemudian nanti kita wawancarai mahasiswanya. Kita balikkan seperti yang di satu, nanti kita balikkan ke yang dua kita balikkan ke yang satu. Nah, lalu kemudian ada metode yang secara bersamaan. Ini namanya concurrent namanya. Ini menggunakan metode kombinasi ini dengan cara kualitatif dan kuantitatif itu secara bersamaan. Nah, hal ini kan paralel nih, digunakan jika waktu penelitian itu terbatas.
Kalau kemudian ingin melihat fenomena dari dua sudut pandang tanpa menunggu salah satu selesai. Kalau tadi itu kan kita selesaikan dulu, wawancara dulu, baru kumpulkan datanya. Kumpulkan datanya dulu, baru nanti kita wawancarai. Nah, kalau kombinasi ini digunakan ketika waktunya terbatas, jadi sekaligus kita selesaikan gitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini, mengumpulkan data angket dan wawancara dalam periode yang sama. Jadi dalam sekali kita bertugas itu sekali siap dua-duanya. Nah, kelebihannya hal-hal seperti ini cepat dan datanya lebih apa sih? Datanya itu lebih cepat dari kedua pendekatan karena sama-sama berjalan gitu. Jadi di dalam kita menulis penelitian itu lebih cepat selesainya kalau kita menggunakan kombinasi. Kan hal ini digunakan jika waktu kita terbatas di dalam menggali objek penelitian. Nah, jadi ada 3 cara, Pak Rocky boleh mendahulukan kualitatif dulu, nah, belum nanti di kuanti. Atau di kuanti dulu, baru di kuali. Tapi kalau misalnya Bapak bisa sekaligus, Bapak bahkan dan mewawancarai anak seperti angket itu kan, nah, itu juga bisa dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Jamal. Dilanjutkan oleh Pak Desra. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari Pak Rocky tadi. Ini apakah kombinasi itu diduluankan kualitatif ataupun kuantitatif? Ini menurut metode penelitian kita. Kalau misalnya nanti kita mengambil misalnya judul kombinasi, maka kita akan apakan dulu, misalnya kita dalam kombinasi itu kita memakai yang didahulukan itu adalah penelitian kuantitatif misalnya kan, maka akan didahulukan itu, maka ini akan menurut desain penelitian kita. Ini kalau kita mengambil penelitian kombinasi, maka dilihat dulu desain penelitian kita itu mengacu kepada penelitian seperti apa. Kalau dia masuk kepada penelitian misalnya nanti ke penelitian kualitatif, maka akan didahulukan kualitatif, baru nanti kuantitatif. Kalau pengembangan gimana, Pak? Iya, itu udah masuk kepada pengembangan misalnya kan. Yang mana itu? Jadi kalau menurut pemahaman saya itu masuk kepada didahulukan, kalau pengembangan masuk kepada penelitian kualitatif. Itu menurut pemahaman saya. Mungkin ada jawaban yang berbeda atau yang bisa menyanggah pertanyaan, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Desra atas pemaparannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau membantah dan membantu jawaban, silakan. Diberi kesempatan seluas-luasnya. Tidak ada sepertinya. Oke. Mungkin akan dilengkapi oleh Pak Prof dan Pak Dokter ya, Pak Rocky Muslim. Dikembalikan ke Pak Rocky dengan pertanyaan yang awal dulu. Bagaimana? Ya, ini pertanyaannya nyangkut sebenarnya kan, kemarin dengar pengembangan itu memang memakai 2 gitu kan, kuantitatif dan kualitatif, berarti ini kombinasi itu kalau pengembangan ini. Dan dengar juga berarti kalau dipakainya dulu awalnya kuanti dulu ke arah ke kuali ya. Nah itu cuman ingin apa namanya, terbalik kalau salah, kuali dulu baru ke kuanti. Ya, Nah, kalau kuali. ya, jadi itu ingin lebih pemahamannya supaya lebih mendalam. Terus mengenai kalau kuanti itu sekarang program-program apakah ada perubahan atau sama aja dengan perubahan program-program lama di komputer kita? Program
Maksudnya ini penggunaan kuantitatifnya tuh pakai Ya, apa ya, ya. ininya? Hmm. Ini nanya ke pemakalah atau teman-teman semua, Pak? Ya ke kita semua lah. Oh, gitu. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lanjutan. Ada yang bisa menjawab? Coba Kak, gimana Kak narasinya Kak? Jadi Yang pertanyaan di tadi dalam kan belum selesai lagi, moderator. oh, yang tadi ya. Masih ada lagi pertanyaan Pak Taufik kan. Nah, Oh, kita iya, iya. selesaikan dulu lah pertanyaan awal, baru nanti pertanyaan tambahan. Oke, Jadi siap. kita itu kan debatnya debat akademik, bukan debat warung kopi kan. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Mungkin ditunda dulu ya Pak Rocky ya. Nah, nanti kita jawab setelah yang ketiga ini kita dijawab ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga Ustadz Muhammad Taufik. Kalimat paragraf dari kuanti dan kuali itu beda atau sama gitu. Silakan pemakalah siapa dulu, Pak Desra atau Pak Jamal? Pak Desra dulu Pak. Atau saya dulu? Duluan, silakan Ustadz Jamal. Oke, baik. Jadi gini, apakah perbedaan paragraf di kuali dan kuanti? Kalau untuk fontnya itu tentu sama ya. Cuman isi paragraf ya maksudnya. Isi paragraf ini kalau kita meneliti dalam bentuk kualitatif ya, ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini seperti ini. Yang pertama itu kita menggunakan bahasanya itu deskriptif atau menggambarkan proses, pengalaman, makna itu. Lalu kemudian fenomena, hasil wawancara, observasi, kutipan. Nah, itu kalau paragraf kualitatif seperti itu narasinya. Tidak ada angka, tidak ada persentase, tidak ada uji-uji statistik, itu tidak ada di kualitatif. Nah, ini contoh paragraf ya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Berdasarkan hasil wawancara guru di pesantren misalnya kan. Berdasarkan hasil wawancara guru di pesantren atau guru tafsir misalnya, diketahui bahwa santri-santri lebih mudah memahami materi tafsir dengan pendekatan sejarah atau pendekatan kuis atau dialog gitu kan. Lalu kemudian ustadznya menjelaskan bahwasanya metode dengan cara dialog, dengan cara menggambarkan sejarah, membuat siswa itu seakan-akan itu tidak benar kayak gitulah kira-kira. Terasa seakan-akan mereka tuh terlibat langsung dalam pembelajaran. Sehingga mereka tuh lebih apa? Lebih terbuka dalam diskusi, lalu kemudian menunjukkan suasana kelas itu menjadi lebih hidup. Nah, itu narasi-narasi kualitatif tuh. Nah, itu narasi kualitatif, paragrafnya seperti itu. Tapi kalau kuantitatif, dia menggunakan nomor. Contoh misalnya seperti ini. Ada persentase di dalamnya, ada skor, ada uji, ada korelasi. Pokoknya yang angka-angka gitulah. Nah, itu kuanti tuh. Nah, contohnya seperti ini. Hasil analisis data. Nah, itu bahasanya kayak itu tuh kuanti tuh. Menunjukkan bahwasanya metode tafsir itu tuh memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai rata-rata hasil ujian mereka itu nilainya 9 semua. Sedangkan kalau kelompok yang kurang terkontrol itu tuh hanya mencapai 7. Kalau narasi selanjutnya terdapat perbedaan yang signifikan atau temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan metode tafsir itu secara konsisten dapat meningkatkan pencapaian hafalan siswa secara statistik. Nah, itu. Jadi kalau paragrafnya kuanti itu persentase rata-rata anak ini memperoleh nilai segini dari hasil kerja mereka. Kalau anak-anak yang tidak lokal kasus misalnya nilainya kurang dari KKM misalnya, seperti itu. Jadi kalau kita berbahas kualitatif itu banyak cerita, makna, pengalaman, curhatan, lalu kemudian gayanya itu naratif, ya kan? Lalu kemudian lebih kepada pemahaman. Tetapi kalau kuantitatif ini lebih kepada angka-angka, persentase.
Seperti itu yang saya ketahui perbedaan isi dari paragraf kalau kita nanti bikin tesis. Gitu. Nah, seperti itu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Jamal. Dilanjut oleh Pak Desra. Silakan Pak Desra. Baik, saya akan menambahkan sedikit, yaitu tentang perbedaan ya, apa beda paragraf dari kualitatif dan kuantitatif. Kita lihat dulu dari penelitian kuantitatif. Penetapan paragraf dalam penelitian kuantitatif cenderung bersifat terstruktur logis, objektif, dan didorong oleh data numerik. Ini berfokus pada angka variabel untuk kuantitatif. Adapun untuk penelitian kualitatif, penerapan paragraf dari penelitian kualitatif cenderung lebih fleksibel, deskriptif, induktif, dan berfokus pada makna serta pengalaman subjektif. Nah, ini berfokus pada makna dan pengalaman yang mendalam. Mungkin itu tambahan jawaban dari saya. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Desra atas pemaparannya. Sebelum dikembalikan ke penanya, ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Tidak ada ya Bapak Ibu? Oke, saya lemparkan langsung ke penanya. Bagaimana penanya? Udah. Ini kita lanjut aja lagi. Oke. Oke, terima kasih atas tanggapannya Ustaz Taufik. Mungkin balik ke pertanyaan Ustaz Rocky tadi ya Ustaz. Yang Ustaz Rocky tanyakan itu yang saya tangkap, uji statistiknya itu khusus untuk di kuantitatif, apa penggunaan medianya atau alat bantunya? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menjawab. Izin menjawab ya, izin moderator menjawab. Kalau menurut saya uji statistik awal apa dasar itu bisa pakai kalkulator aja. Misalnya kita mau jadiin persen-persenan kayak gitu. Dari jawaban berapa persen dia menjawab benar atau betul itu bisa pakai kalkulator saja. Yang kedua, cara manual. Mungkin Bapak Ibu tahu dengan tabel apa namanya itu? Tabel statistik kan ada beberapa jenis ya. Ada tabel Z, T, ada F, ada chi-square apa ya. Pokoknya itulah. Nah, di sana kita bisa melihat nilai kritis dia berpengaruh atau enggak kayak gitu. Terus bisa juga pakai alat bantu yaitu software. Yang biasanya itu populernya itu SPSS sama Excel. Kalau di Excel bisa juga uji statistik dasar yang pernah dipaparkan oleh Pak Prof itu kayak median itu kan uji statistik dasar ya. Di Excel itu bisa uji T, regresi, ANOVA. Kalau di SPSS itu lebih banyak lagi, ada uji regresi, uji T, uji chi-square, korelasi, ANOVA, ada juga yang lain. Mungkin itu dari saya, sepemahaman saya yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau membantah, silakan. Ada Bapak Ibu? Mungkin itu ya Saruki. Ada ya, oke. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana Saruki? Terima kasih tambahannya. Jadi ini bukan pertanyaannya, sebenarnya bukan untuk saya saja ya. Jadi untuk kita supaya kita lebih bertambah pengetahuan dan bisa untuk penelitian besok lebih efektif ya geraknya. Jadi dari kita untuk kita sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu,
mungkin sesi diskusi ini sampai di sini. Terima kasih kepada para pemakalah atas pemaparannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya dan mengkritisi, dan terima kasih juga kepada pemberi tanggapan jawaban. Oke, kita tutup sesi diskusi ini. Kita lanjut kepada sesi dosen. Kepada Pak Dr. Rahmat, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, udah masuk Pak Profnya? Belum. Belum kayaknya Ustaz. Yang pembimbing. Sebentar, Itu nanti Pak Prof nelpon sebentar. Assalamualaikum Pak Prof. Lah sudah, jadi siap Pak Prof. Langsung masuk Pak Prof. Siap Pak Prof. Lah, diskusi lah siap Pak Prof. Hah? Lah, ya, Zoom-nya ada Pak Prof. Biar dikirimkan linknya ke Pak Prof. Ya Pak Prof, Assalamualaikum. Ustaz, Oke, Pak misalnya gini Prof akan Ustaz. masuk. Silakan nanti yang belum ada judul, silakan tanya Pak Alimun, Bu Nur Hidayah, jangan sampai kosong. Yap, Tengku Ustaz, Jamal. Ya, Ustaz, kita ini tempur hari ini, Pak. Nah, kita tempur hari ini, Pak. Insya Allah. Ustaz, jadi Ya. tadi Ustaz, kita kan disuruh bikin tuh bab 1 sampai bab 3 kan Ustaz. Ah, Itu ah. kan belum bisa didiskusikan dengan PA kan Ustaz. Iya. Berarti nanti setelah ini nih diapresiasi sama Pak Prof sama Dosen Ustadz, MP. baru nanti kita seminarkan. Begitu Ustadz, atau nanti kita temui PA dulu untuk mengaksesikan yang 3 bab ini. Yang tugas untuk minggu depan itu atau gimana, Tengku Jamal? Iya, itu kan nanti kan ujung-ujungnya akan jadi proposal tesis kita. Ya, yang jelas untuk minggu depan itu kita dudukkan dulu pondasi atau kuda-kuda Tengku Jamal kan. Apa yang kurang dari bahasannya, judulnya kurang nyambung, nanti didudukkan bersama kan. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan masukan dan ditambah dengan dosen pembimbing dalam mata kuliah. Jadi nanti bersama-sama akan mendudukkan tuh, makanya pertemuan terakhir tuh penting. Jadi jangan sampai nanti Tengku Jamal diberi masukan, tidak paham masukannya, silahkan ditanya lagi. Kira-kira ini apa maksudnya Pak Prof? Baik Ustadz. Oke, Itu sudah dikirim dari link Zoom-nya ke Pak Prof, Pak Limun? Link Zoom-nya sudah dikirim. Soalnya Pak Prof nanya, link Zoom-nya mana? Sudah ada tadi itu, Pak. Sudah ada di Japri Pak Iya, Prof. di grup penelitian, Pak. Oke. Dikirim balik, Pak. Kirim balik. Ada ketemu, Pak? Ada. Dikirim saja kembali. Oke, sedang mau masuk Pak Prof. Sudah. Baik Bapak Ibu, jadi sesuai kelompok sudah dibagikan dan tugas sudah disampaikan. Izin Pak Prof, tadi sudah dibagi kelompoknya Pak Prof. Oke, sebentar ya Bapak Ibu.
Terangkan suara Pak Mat. Lai Pak Prof. Kancang. Oh, lai kancang Pak Prof. Silakan waktu dan tempat kita persilakan kepada Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah didiskusikan tentang proposal penelitian. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu diperjelas. Tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Rahmat. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas karena mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dipersilakan Pak dan Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya Pak Limo, silakan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Sebelumnya begini Pak Prof, saya ingin mengajukan penelitian nanti. Kasusnya ada hari ini kan kita lihat bahwasanya akhlak anak-anak itu sudah sangat jauh merosot. Dan kalau kita lihat dari teori-teori itu akhlak itu idealnya pembinaannya berasal dari rumah tangga. Nah, jadi itu kira-kira kasusnya Pak Prof. Kira-kira bagaimana langkah saya menelitinya Pak Prof? Yang saya inginkan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif tidak ada dampaknya Pak. Kalau kualitatif itu hasilnya skopnya kecil. Kalau Bapak meneliti satu keluarga untuk satu keluarga itu saja hasilnya nanti. Kalau penelitian yang tadi bagus itu Pak. Bapak tawarkan model pendidikan di rumah tangga. Cari teori yang baru Pak. Model pendidikan rumah tangga. Bisa juga Bapak buat model pendidikan rumah tangga berbasis kurikulum cinta. Pengembangan model pembelajaran dalam keluarga berbasis kurikulum berbasis cinta. Atau melalui kurikulum berbasis cinta. Kalau Bapak penelitian kualitatif, apa yang Bapak teliti? Apa yang Bapak teliti? Kalau penelitian kualitatif. Ya maksudnya kita menelitinya apa-apa yang harus dilakukan oleh keluarga itu, Pak. Iya, satu keluarga saja nanti manfaat penelitian Bapak tuh. Kan ketik mana itu? Untuk satu keluarga itu saja bermanfaat penelitian Bapak nanti. Karena kualitatif itu berlakunya hanya kontekstual gitu kan. Di tempat kita meneliti saja. Dia tidak bisa digeneralisasi. Kalau seperti Bapak itu masalahnya mestinya dihasilkan sebuah model pembelajaran keluarga. Cari di belakangnya berbasis apa umpamanya, apa yang baru sekarang. Yang baru sekarang itu mungkin bisa juga pengembangan model pembelajaran keluarga berbasis konsep Luqmanul Hakim. Itu bagus tuh Pak. Tapi penelitian Bapak tidak kualitatif kalau untuk itu masalahnya. Karena kerusakan akhlak itu sudah meluas, Pak. Jadi kalau Bapak bisa menghadirkan sebuah model pembelajaran agama Islam berbasis konsep Luqmanul Hakim, itu bagus itu, Pak. Saya merekomendasikan itu. Berangkat dari persoalan sudah rusaknya akhlak anak-anak, terutama di lingkungan keluarga. Mungkin kesalahannya ada pada kedua orang tua, mungkin kesalahannya ada pada lingkungan, mungkin kesalahannya ada pada pemerintah yang membuat siaran-siaran yang tidak senonoh dan segala macam. Nah, nanti Bapak tawarkan sebuah model pembelajaran
agama di lingkungan keluarga yang berbasis kepada konsep Luqmanul Hakim. Berarti apa? Rujuknya Al-Quran. Bagus itu. Nanti bisa Pak Rahmat mendampingi pengembangan model pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga berbasis konsep Luqmanul Hakim. Bagus, Pak. Luqmanul Hakim itu kan mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, mengajarkan syariah kan. Nanti Bapak kembangkan konsep Luqmanul Hakim itu di dalam model pembelajaran. Tapi kalau kualitatif tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak ada manfaatnya. Kalau yang ini pengembangan ini berarti kuantitatif ya Pak Prof? Iya, kalau pengembangan itu memang ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, Bu. Kalau untuk mencari data awalnya, melihat bagaimana keadaan pendidikan di lingkungan keluarga sekarang, itu bisa dengan kualitatif. Nanti mengembangkan modelnya, menguji modelnya baru dengan kualitatif, dengan kuantitatif. Tapi itu sumbangannya tinggi itu, Bu. Kalau seperti tadi itu. Menciptakan sebuah model pembelajaran akhlak yang berbasis kepada konsep Luqmanul Hakim. Bagus itu. Wali lah bisa. Kalau ini diekspos ke kualitatif kuali, berat, saya Bu. Pak Prof. Kualitatif itu penelitiannya berat, analisisnya berat. Kan kemarin kita sudah bercerita ada coding, ada transkrip, ada catatan lapangan, ada transkrip, ada coding, ada tema. Coba ditayangkan, Mat, proses analisis kualitatif kemarin. Proses analisis kemarin. Kalau kualitatif itu Bapak harus sabar, agak lama sedikit di lapangannya, mungkin ada ulangan-ulangan, mungkin ada pengamatan yang diperpanjang di lapangan, mungkin ada wawancara yang diulang, mungkin ada pertanyaan yang diulang. Jadi agak lama prosesnya sedikit, harus agak sabar. Karena analisis datanya kan kemarin sudah kita lihat, mulai dari Bapak kembali dari lapangan kan ada pakai catatan lapangan. Ya. Catatan lapangan Bapak itu diturunkan lagi, dibuat lagi menjadi transkrip. Kemudian dari transkrip itulah nanti dapat diambil data-data mana yang serupa, mana yang tidak serupa, dan segala macam. Kita beri kode. Ini data A, ini data B, ini data tentang C, ini data tentang E. Setelah kita beri kode, kita klasifikasi. Ini kelompok ini nih, yang AB ini kelompok ini, yang CD ini kelompok ini, yang EF ini kelompok ini, gitu kan. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan data itu, baru bisa dirumuskan tema, gitu kan. Nah, dari tema itulah nanti bisa lahir memos namanya. Kalau dalam penelitian kualitatif kan bukan kesimpulan namanya, tapi adalah makna. Ini makna dari temuan penelitian saya, yang prosesnya bermula dari ke lapangan, kemudian melakukan observasi, melakukan wawancara, melakukan studi dokumen, kemudian melakukan pencatatan yang direkaman kan sudah ada itu. Melakukan pencatatan dari hasil lapangan itu, mungkin ada mimiknya, mungkin ada segala macamnya. Nah, kemudian setelah kembali dari lapangan, seluruh data lapangan itu kita tuangkan ke dalam bentuk transkrip data. Dari transkrip data itu bisa kita baca, ini apa, ini data apa, ini data apa, ini data apa. Bercampur-campur datanya dalam transkrip. Karena teknik pengumpulan datanya pun 3. Ada observasi, ada wawancara, ada studi dokumen. Tentu bercampur data. Karena data itu bercampur, untuk mempermudah langkah kita, maka kita beri kode. Ini data ini data tentang ini data tentang ini data tentang ini. Setelah kita beri kode, kita periksa lagi mana di antara kode-kode itu yang bersamaan, gitu kan. Nah, kemudian kita kategorikan
data itu. Ini masuk kategori ini masuk kategori ini masuk kategori ini. Setelah kita kategorikan itu, nah barulah kita bisa membuat tema. Nah, dari kategori ini dapat disimpulkan atau ditafsirkan bahwa misalnya penelitian kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dari temuan di lapangan ini dapatlah diketahui bahwa faktor-faktor yang dominan di dalam mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal bla 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 dan faktor eksternal bla 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 bla. Seperti itu kalau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menyimpulkan, itu saja sampai kepada sebuah makna. Gitu. Seperti yang pernah juga Bapak ceritakan tempo hari, Bapak melakukan penelitian pendahuluan di SMA 8. Mulai sampai di SMA 8 itu nampaklah gerbang sekolah, dampak pagar sekolah itu kan diamati itu kan hasil pengamatan tuh. Kemudian di depan itu ada kantor satpam, tempat penjagaan satpam. Setelah masuk ke dalam sekolah, diantarkan ke ruang kepala sekolah, ketemu dengan kepala sekolah. Setelah dipersilakan oleh kepala sekolah untuk mengamati dan melihat-lihat di sekolah, Bapak keluar dari ruang kepala sekolah, belok kanan, sampai di depan Tetumbuk. Tetumbuk itu ada dua, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kiri dulu, nah, kelihatan di situ ada musala atau masjid sekolah. Bapak amati, ada tumpukan Al-Quran rapi. Kemudian ada tikar yang sudah terbentang. Kemudian ada tikar yang sedang bergulung, tapi rapi semuanya. Kemudian selesai dari musala itu balik ke arah tadi, langsung ke ujung. Tadi kan bertemu dengan letter T, langsung ke ujung. Sampai di ujung ketemu kafe. Yang ada di kafe itu ibu kafe dan kemudian beberapa orang pembantu. Ada yang sedang membasuh piring, mencuci piring. Ada yang sedang melap stoples. Dan ibu kafe juga ada pekerjaannya gitu kan. Tapi tidak ada anak sekolah dalamnya. Karena proses belajar mengajar sedang berlangsung. Kemudian Bapak keluar dari situ. Nah, lalu di lorong tadi, di lorong itu yang kedengaran guru, ibu dan bapak guru berbicara menyampaikan pembelajaran. Sekali-sekali ditimpali oleh anak-anak bertanya. Terjadi diskusi dalam kelas. Itu yang Bapak saksikan dan Bapak dengar. Itu yang Bapak saksikan dan Bapak dengar. Kemudian balik ke ruang kepala sekolah, diminta penguatan, ditanya bagaimana anak-anak belajar sini Pak. Ya seperti yang Pak Haji lihat itulah katanya. Ketika lalu di lorong itu pas bel berbunyi. Ketika bel berbunyi itu ada guru yang keluar dari ruang kelas, pindah ke kelas lain. Ada guru yang keluar dari ruang majelis guru, masuk ke salah satu kelas. Ada guru yang keluar dari kelas, masuk ke ruang majelis guru. Nah, itu yang kelihatan dari pengamatan, dan kemudian itu yang kedengaran dari telinga, kemudian itu yang tampak dari pengamatan, kemudian balik ke ruang kepala sekolah, ngomong-ngomong dengan kepala sekolah tentang yang dilihat tadi. Dikuatkan oleh kepala sekolah, betul Pak, di sini murid-muridnya rajin, di sini murid-muridnya disiplin, kalau jam belajar mereka tidak ada keluar katanya kan. Ah, itu artinya yang Bapak lakukan tadi itu langsung ke lapangan melakukan penelitian dengan pengamatan, dengan wawancara, dan dengan studi dokumen, mencatat apa-apa yang nampak di kantor. Misalnya daftar guru, jumlah guru berapa, gitu kan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu kan dicatat. Nah, seperti itu kalau penelitian kualitatif, dan itu ada di dalam rekaman dan ada di dalam catatan. Kemudian sampai di rumah dibersihkan catatan harian kita itu karena mau dijadikan transkrip. Setelah bersih laporan kita itu dijadikan transkrip. Nah, dari transkrip nanti kita beri kode. Nah, dari kode-kode itu nanti ada yang bisa diklasifikasikan. Dijadikan dia itulah kualitatif. Kalau kuantitatif, Bapak nanti jangan pilih variabel-variabel yang sudah panik itu kan. Variabel-variabel yang itu ke itu saja diteliti oleh orang. Nanti manfaatnya tidak ada.
carilah variabel-variabel yang baru dan yang agak inovatif gitu kan. Tadi dalam diskusi di kelas pertama ada keluhan dari mereka ketika di S1 dulu lambek bana proposal aku diterima, ditolak saya. Diskusi itu mencari apa sebab yang menolak. Lalu didapatkan. Pertama, kemungkinan ditolak itu adalah seperti yang Bapak katakan tadi. Variabel-variabel yang kita ajukan, kalau misalnya penelitiannya kuantitatif, adalah variabel-variabel yang sudah layuk minun. Lah pandainya, kak pandainya mengecek kan, jangan ambo aja diambil lepak, jangan lain cari lepak. Kalau pandainya mengecek variabel itu. Makanya kalau penelitiannya kuantitatif 2x 1y atau 1x 2y dan lain-lain, carilah variabel-variabel yang baru dan nanti hasil penelitiannya bermanfaat. Hasil penelitiannya bermanfaat. Cuman Pak Prof, kita agak terkendala dengan olah data nih Pak Prof. Nah, skill kita tidak mumpuni tentang olah data itu. Gimana tuh Pak Prof? Bagaimana Pak? Kita tidak punya kemampuan yang lebih tentang soal olah data nanti Pak Prof. Kalau kuanti. Bagaimana Pak? Untuk kuanti, kan kita kan nanti mengolah data ya Pak Prof. Ya. Nah, kebetulan kita tidak punya kemampuan untuk itu Pak Prof. Mengolah data itu tidak perlu Pak. Ada program sekarang. Oh, ada program. Yang penting datanya itu ada pada Bapak. Apakah itu data dalam bentuk angka atau dalam bentuk apa. Nanti yang mengolahnya SPSS Pak. Sekarang SPSS berapa Bapak tidak tahu. SPSS Pak Prof. Nanti orang lain bisa membantu mengolah data. Yang penting Bapak hasil pengolahan itu tahu Bapak maknanya. Kalau seperti ini angkanya apa maknanya. Kalau seperti ini apa maksudnya. Tidak ada orang mengolah data itu manual sekarang Pak. Ada SPSS sekarang. Mungkin ibu-ibu yang ikut sekarang ini tahu deh SPSS berapa sekarang. Sudah SPSS berapa sekarang, Bu? Bapak? Sampai 30 kalau tidak salah Pak Prof. SPSS 30 kan? Iya Pak Prof. Kalau Jadi tidak ada ibu yang akan mengolah nanti. Ibu cukup berbisik saja. Ini penelitian saya, ini masalahnya, ini teknik pengumpulan datanya, dan ini sudah disetujui oleh pembimbing. Saya mengumpulkan data ke lapangan, ini datanya loh, ini datanya. Nah, tolong dianukan, tolong diproses melalui program SS ya, SPSS ya. Scientific Processing apa Mat? Scientific Processing SPSS apa kepanjangannya? Baik, terima kasih Pak Prof. Apa Mat kepanjangannya? Nah, sudah Pak Alimun. Kalau Ya, punya Pak Alimun itu bagus itu, tapi itu mesti penelitiannya model. Model. Model pendidikan akhlak berbasis konsep Luqmanul Hakim. Kalau kualitatif seperti anak S1 tidak diterima nanti oleh pasca itu. Pasti ditolak tuh. Bapak yang takut dengan statistik tadi mau ke kualitatif, tapi kualitatifnya seperti S1 tidak terima nanti itu. Lama Pak selesai. Kalau Ya, Pak Prof, kuantitatif, kita coba dulu kalau susun. kuantitatif cari variabel-variabelnya yang baru. Baik, Pak Prof.
Jangan ya itu ke itu saja, motivasi, minat, nah itu tidak laku lagi itu. Ya, Kalau ya. pandai dia ngomong, jangan bojo diambil lepas, apa pandai. Oke, Pak Rocky tadi ada yang mau bertanya, Pak Rocky? Nah, ini satu Saya lagi dulu, Pak Pak. Dokter. Oh, Nah, masih ini. ada Pak Limun, Ya. Bu Nur Hidayah. Oke, silakan. Ya. Pak Prof, ini Pak Prof, fenomena yang kita lihat sekarang ini, di mana sopan santun antara anak sekolah yang negeri lah sama anak pesantren itu jauh beda ya Pak Prof. Jadi bagaimana tuh kira-kira itu kalau kita teliti Pak Prof? Apanya yang Ibu teliti? Metodenya, metode pembelajaran akhlaknya. Karakter moralnya Pak Prof, sopan santun anak sekolah negeri sama anak sekolah anak pesantren ini beda. Baik dari tutur katanya, bagaimana sopan santun ke orang tua mereka atau ke masyarakat, begitu Ya Pak berarti Prof. pertanyaan Ibu kan arahnya ke situ tuh. Apa metode pembelajaran yang digunakan dalam membina akhlak di sekolah negeri dan di sekolah swasta? Kalau konsepnya Islam pasti sama modelnya itu, Bu. Kalau dia merujuk kepada Islam pasti sama. Mungkin yang menyebabkan dia berbeda itu mungkin lingkungan. Faktor lingkungan. Lingkungan sekolahnya di pesantren dibanding dengan lingkungan sekolahnya di sekolah umum itu beda. Jadi faktor lingkungan yang mempengaruhi mungkin akhlak itu. Kalau sumber-sumber pendidikan akhlaknya pasti sama dari Al-Quran kan. Materinya sama dan lainnya sama. Kemungkinan berbeda itu adalah pada metode dan kemungkinan berbedanya itu adalah karena lingkungan, faktor lingkungan. Nah, apa mau Ibu teliti itu? Tentu yang jelas pertanyaan Ibu, apa yang membuat akhlak anak pesantren dengan akhlak sekolah umum berbeda? Nah, nanti jawabannya tentu faktor ini, faktor itu gitu kan. Tapi itu terlalu ringan untuk S2. Kalau hanya meneliti faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan akhlak anak di pesantren dengan anak di sekolah umum itu terlalu ringan penelitiannya. Nanti jawabannya hanya deskriptif. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah satu, karena lingkungan sekolahnya. Dua, karena metode pembelajaran yang dikembangkan pada dua sekolah itu berbeda. Itu saja jawabnya nanti. Tidak ada yang baru. Mestinya tesis itu menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh tadi Pak Alimun. Alimun ini mengatakan masalahnya tadi kan begini begitu. Tawaran kita itu padek. Apa tawarannya? Sebuah model pembelajaran yang berbasis kepada konsep Luqmanul Hakim. Mungkin belum ada itu. Kalaupun sudah ada nanti ditambah sedikit oleh Pak Alimun. Ada tambah lain itu kan. Tapi kalau mau mencari apa yang menyebabkan perbedaan karakter anak di pesantren dengan anak itu gampang mencarinya. Sudah ketemu jawabannya sebelum melakukan penelitian gitu kan. Apa lagi yang bagus kira-kira tuh Pak Prof? Atau bagaimana mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik ini sekarang gitu kan. Nah, itu bisa dikunci kuat. Ini sudah. Apa lagi? Bujong siapa maksudnya? Tinggal menutup sini. Oh. Janji selamat tadi kan. Kalau bertanya ke apa itu salah tuh, Bu. Sebab yang punya masalah itu awak, mesti masalah itu lahir dari kita. Kalau apa mencarian itu salah itu caranya. Apa menunjukkan jalan, kalau itu kesiko diputar nencak. Kata Pak Alimun tadi kan, tadi katanya mau kualitatif. Kalau kualitatif untuk satu keluarga itu saja hasil penelitian Pak Alimun, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau menghadirkan sebuah model pembelajaran yang berbasis konsep Luqman, itu nanti Pak Alimun bisa menjual galih itu kemana-mana. Oh, umat Islam, nanti tekaiko nanti ya keadaannya pakai model ambo pakai model pembelajaran nala ambo hasilkan
Insya Allah mangkus iko. Nah, nanti Pak Alimun tentu akan ada bertemu dengan penelitian kualitatif, bertemu dengan penelitian kuantitatif, bertemu dengan eksperimen. Karena model itu diujikan nanti. Tapi itu gampang aja, enggak ada susahnya. Seperti Ibu yang bertanya tadi, kami takut Pak, maulah data itu boko, jo kuantitatif, kini enggak ada takut orang Bu. Orang maulah data itu banyak yang kau bantu gini. Sebab nama karajo itu enggak awak ada, nama karajo itu program. Yang penting dek program tuh ada data. Izin Pak Prof, ini Bu Rosyida tapi tidak buka layar karena kurang sehat gitu ya Pak. Jadi saya ada lagi ini rencana untuk judulnya cocok nggak Pak, hubungan antara IQ hubungan antara hafalan Quran dengan IQ intellectual question itu Pak. Itu kira-kira kalau untuk S2 cocoknya enggak Pak? Kalau dua variabelnya Bu, langsung disilang sekali dari ketua jurusan. Tidak bisa ada Bu. Sebab variabelnya dua, X dengan Y saja. Oh, berarti kurang ya Pak? Tapi kalau lebih tiga bisa, dua X-nya C, Y. Atau C, X-nya 2Y. Kalau ini Pak, hubungan antara IQ. Telepon awak contohan patang. C, X-nya 2Y. Kan lah basir kan, Kak Ibu kan? Iya, iya Pak. Nah itu C, X, 2Y. Atau 2X, C, Y. Nah rancak tu 2X, C, Y. Cak. Jadi, nan mendapat akibat tu C, nan perlakuannya 2. Nah, beko adalah awak mencari beda perlakuan X1 je X2. Mana yang kuat mempengaruhi? Dan X1 atau X2. Nah, itu kan rancak analisisnya. Pak izin bertanya cek Pak. Aku Jamal Pak, laptop Jamalku rusak kameranya Pak. Jadi mungkin nggak nampak Jamal tuh Pak. Jamal ingin bertanya Jamal Pak. mana nampak Jamal? Kan Jamal telah do gambaran. Kamu Jamal tapi nggak nampak kan? Jamal itu kan rancak kan? Jadi Medeko Pak, Jamal kan lah nampak gambaran yang Kak Jamal teliti kan. Cuman untuk menentukan judul yang pas narasinya Jamal udah dapet lah Niko Pak. Jamal kan pertama kan lah ke pesantren, ya kan? Ke pesantren udah kita kan. Jadi di situ ada nilai lebih yang mencolok Pak Jamal Pak. Yang punya tentang pembelajaran kitab kuning yang mana pembelajaran kok masih pembelajaran klasik, tetapi apa namanya tuh membawa efek yang besar sehingga orang-orang di situ tuh walaupun klasik ya kan. Awak ulang lek mal balimpi kalau bang wak jo sampai apa orang sedang kamat. Ulang lek Pak bila. Nah jadi gitu Pak, kan Jamal kan telah menganalisis data di apa kan di pesantren ringan-ringan. Jadi Jamal lah menemukan menganalisis data Jamal berarti lah sudah penelitian tuh. Indah Pak, mana namanya tuh survei ke situ Pak. Survei. Oh itu enggak menganalisis data namanya itu. Sorry Pak, awak salah melakukan observasi awal namanya. Asik. Ya Pak, melakukan observasi awal. Jadi kan Jamal kan lah ke situ. Kalau di penelitian kualitatif namanya melakukan grand tour. Grand tour. Jadi kan Jamal kan lah ke situ Pak. Nah, jadi di situ tuh Jamal menemukan ada apa namanya metode pembelajaran kitab kuning yang di situ. Nah, metode pembelajarannya masih metode klasik, ya kan? Nah, metode klasik, metode baramulo, tapi di situ tuh Allah menghasilkan alumni yang tamatan Timur Tengah, ya kan? Sudah tuh yang menjadi pertanyaan Dek Jamal, kok metode yang klasik yang samantara kini metode orang lah pada modern bisa menghasilkan prestasi yang seperti demikian. Itu tuh mengarah penelitiannya menerima gambaran itu Pak. Ya, Jamal kan, ingin mencari pertanyaan, mencari tabalik Jamal mah nan lazim kan. Nan lazim awak kan membuat masalah tuh ada dasolen dasen kan. Dasolen tuh yang seharusnya dan yang terjadi. Adik Jamal tabalik gini. Nan seharusnya itu nan berserak-serak gini. Jo metode nalamu rancak hasilnya. Lahirkanlah pertanyaan. Kok jo metode klasik kok bisa anak-anak yang mengaji? Apa?
yang menyebabkan anak-anak Santiang mengaji dengan menggunakan metode klasik. Nah, itu pertanyaan Jamal nanti itu. Iya, Pak. Bisa penelitian kualitatif Jamal. Iya, Pak, kualitatif ya. Nah, bisa penelitian kualitatif Jamal. Tapi indak babuik-buik saya masalah tuh dong. Supaya gol judul awak. Enggak, Pak. Supaya gol judul awak kan. Dulu apa pernah membimbing mahasiswa serupa itu. Dengan kasus itu juga dengan kasus yang artinya dasolen dan dasennya kan biasanya yang jadi dasolen dasen itu masalahnya tetap masalah kok itu keresahannya akal di nana Pak Bimbiang itu dulu banyak madrasah-madrasah yang berkembang di Sumatera Barat sejak awal kemerdekaan dan segala macam ada ini ada itu ada ini ada itu ada ini dan itu. Alah banyak kini madrasah-madrasah itu yang hidupnya Senin Kamis dan lah angok-angoi dan alah guluan tikar. Tapi dalam keadaan serupa itu Diniah Putri yang di Padang Panjang tetap saja eksis. Masya Allah. Tak serupa nasib aja orang lain tu dah. Nan Senin Kamis indah, nan lah angok-angok indah, nan lah guluan tikar indah, tapi nya tetap eksis. Lalu muncul pertanyaan, apa yang membuat Diniah Putri bisa tetap eksis dan berkembang dengan baik. Nah, itu bisa aja penelitian kualitatif itu Jamal. Iya, Pak. Nah, punya Jamal tadi. Nah, punya Jamal kebetulan temanya adalah tahfiz. Iya, pesantren. Temanya tahfiz. Nah, kok kini kok lah banyak tahfiz rumah tahfiz itu berkembang. Termasuk di tempat Jamal melakukan penelitian. Tapi nan tahfiznya oleh pandai, nan akhlaknya turun berbanding terbalik dengan kemampuan tahfiznya. Kan banyak gini tuh. Banyak. Anak tahfiz itu pandainya baca Al-Quran, tapi adabnya kurang. Ke orang tua, termasuk kanan sama gadang, dan termasuk nan kadang-kadang darinya. Jadi berbanding terbalik. Nah itu telitian sebab itu. Atau metode yang bisa diterapkan ke mereka tuh supaya anak-anak tahfiz kok adabnya juga beken gitu kan. Itu metode awak petang tuh Pak. Judul awak tang tuh. Yang tahfiz yang juga akhlak tuh judul awak tang tuh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh diambil punya aulia afdal dah. Tidak Pak. Awak kan bahas apa gini ke Pak? Awak afdal rupanya. Awak membahas ilmu Allah. Tidak bisa Jamal mengambil punya afdal. Maksudnya lain dari itu. Nah, awak yang awak bahas kok ilmu alat, Pak, ilmu kawaid itu hanya kan kalau pondok kan kuncinya kan ilmu alat. Jadi kawaid itulah tamakan ya anak-anak tuh Mal. Apa belajar kawaid itu dulu kelas sekian pergi loh. Kok ke anak-anak dia kawaid ini kok kawaid kepala itu kok? Tidak. Awak beko yang awak teliti kan pesantren, Pak. Ya sesuai kan mal tingkatnya. Kalau misalnya setingkat sanawiyah aliyah, itulah makanannya kawaid tuh. Tapi kalau anak ngaji ketik-ketik itu pecah kepala kawaid gua. Jadi beko kalau untuk batasan atau rumusan masalahnya apa sih tuh Pak? Tadi kan yang Madi tanda tanya di awal kan yang menyebabkan orang tuh Santiang padahal metodenya metode lamu gitu kan. Iya. Bisa faktor-faktor Pak. Faktor-faktor apa yang membuat atau yang menyebabkan pembelajaran tahfiz dengan metode konvensional itu berhasil. Nah, seperti apa dukungan dari pimpinan sekolah? Banyak misalnya pertanyaan beko dalam seminar itu nyasari yang orang tua kan ke seminar nanti. Kan ngomongin sontale dari Pak Rahmat dalam seminar nanti nyupuga dek kawan tuh mah. Artinya puga dalam pengertian baik kan. Akhirnya punya waktu makin bagus tuh Rahmat. Kecil dan surang kan ikut nak tapek aja. Kecil dan surang ikut ditambah je ikut aja. Kecil dan surang ikut dan tapek aja. Jadi punya Jamal itu jadi rancak nanti itu. Nah jadi gini Jamal harus menyiapkan cek proposal pakai PPT ke Cik Pak Rahmat. Besok kali bagi. Anggota awak ke berapa 22? 7 baleh. 7 baleh Pak. 7 baleh bagi ampe. Ampe 3 surang. Ya ampe sekali tampil dan cek 5. Iya. Pagi waktu tampil atau malam Pak? Nanti lo beko Pak Rahmat matur. Dede. Beko Pak Rahmat matur. Nanjaleh minggu depan awak kuliah juga Pak wakatunya ndak serupa naikoro. Nan sekali itu saya. Karena sesuatu dan lain hal.
Tidak perlu disampaikan ke Bapak Ibu. Nan jalen nan sekali hari Minggu yang akan datang, tidak serupuko jamnya doh. Habiko apa Rahmat nyo minta nyo minta ko musyawarah jo apa dan ibu-ibu. Bilo waktu nan pernah tape penggantinya. Nan sekali itu saja. Nan sekali itu saja. Lah dirancang juga tadi itu Pak Prof. Tadi rancang Pak Tadi Rahmat tadi diskusian Pak tadi, Prof. Pak. Cuman kalau itu teglai. Ditetap Allah di mana apa ibu enjoy dan apa bisa gitu kan. Iya, iya. Kalau misalnya malam minggu dia lihat tentu apa salah Pak. Salah Pak kan. Menggaduh Bagus, malam Pak. minggu apa aja ibu-ibu. Kama Tapi kami lah ketuanya sih Pak Prof. Kama dialih dan sekali itu. Pokoknya kalau malam Pak mulai jam 8 lah. 8 Pak Prof. Sudah Isya ya. Iya Pak Prof. Sampai setengah 10 atau pukul 10 kurang seketek. Pak Prof izin bertanya Pak Prof. Ibu jo cek lain. Iya Pak Prof. Dari Ibu Buti. Terkait ini Pak Prof, isu terbaru di Kota Padang, bukan terbaru ya apa ya Pak Prof, yang Smart Surau itu Pak Prof. Jadi kemarin itu kan mengajukan itu yang proposal apa kemarin itu Pak Prof, inovasi, mengajukan judul yang 3 buah itu Pak Prof, ada salah satunya itu inovasi Smart Surau dalam pembentukan karakter religius anak di Kota Padang. Kalau kira-kira begitu bisa lanjut itu Pak Prof. Nah, kata yang pertama itu saja sudah bisa melanjutkan. Kata pertama itu saja itu sudah mencirikan S2 itu. Tapi gini Pak Prof. Inovasi itu. Tapi gini Pak Prof, setelah kan di dekat rumah juga ada tuh Pak Prof yang mengapakan Smart Surau ini scan barcode anak-anak sekolah itu tuh kayak udah menurun kayak gitu Pak Prof. Ada dari awal kemunculan Smart Surau itu rame gitu, penuh masjidnya Pak Prof. Tapi lama-lama kelamaan itu kayak menurun, anak-anak pergi ke masjid kayak gitu Pak Prof. Kalau sekiranya nanti misalnya ada diperbandingkan inovasi yang Smart Surau ini dengan yang ada di metode sekolah lain, boleh enggak tuh Pak Prof? Perbandingan Ibu buat. Kalau perbandingan lama kayaknya ya Pak Prof. Iya. Ibu maunya apa? Ini masih bingung Pak Prof. Kalau kayak gini mencari datanya untuk ke wali kota itu susah-susah gampang atau bagaimana nih sarannya Pak Prof? Wali kota kan tidak dia yang akan menjawab nanti itu kan ada stafnya. Gitu, Saya mau data tentang ini mungkin stafnya di Kesra yang menjawab nanti. Staf di Kesra yang menjawab. Kecengkinyo nan kambo teliti ko menyumbang untuk perbaikan punya apa maya keceng itu kinyo. Ambo kemampuan penelitian ambo ko baujung nanti bahas supaya program apa ko tetap eksis dan tetap bisa berkembang. Kalau yang tadi itu juga bisa Ibu teliti itu kan sekarang sudah jalan. Ya. Jalan. Tapi setelah sekian hari jalan kan nampaknya lah mulai saya yuk minum peserta itu kan. Termasuk dia masih apa? Lalu tanya-tanya ibu, kok anak-anak kalau kurang sama cari strateginya Bu. Strategi pelaksanaan Smart Surau yang efektif misalnya kan. Atau pengembangan strategi Smart Surau yang bla 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 gitu kan. Ibu bertitik tolak dari pelaksanaannya sekarang, cari lubang-lubangnya. Dapat 3 lubang itu Ibu masukkan usul Ibu nanti. Di situ letaknya penyempurnaan atau solusi yang Ibu berikan. Mungkin nampak kelemahan-kelemahannya di pengawasan mungkin kan. Nampaknya guru pun tidak aktif. Orang tua tidak aktif, cari jalan, bagaimana aktifkan orang tua. Misalnya Ibu pakai aplikasi misalnya untuk kontrol dengan berbasis aplikasi apa umpamanya kan. Orang tua bisa kontrol, kemudian Pemko bisa kontrol, guru di masjid bisa ngontrol. Kalau sekarang kan tidak ada yang kontrol. Paling anak itu maunya karena ada
Scan Ya, barcode nilai. Untuk nilai apa itu ya, namanya Pak. itu? Scan barcode. Nah ya, karena barcode aja kan, barcode-nya di, itu aja kontrolnya. Ya, apakah nanti anak-anak itu bersungguh-sungguh? Enggak tahu juga ya, Pak Prof. Nggak bisa. Jadi kita ajukan model baru atau aplikasi baru begitu, Pak Prof. Ya, kita tawarkan strategi atau metode untuk, ya kalau kita lihat nampak kegiatan itu sekarang kan kurang pengawasan kan. Ya, Nah, kita kembangkan model pengawasan terpadu misalnya. Itu bagus tuh judulnya. Pengembangan model pengawasan terpadu untuk kegiatan, apa namanya kegiatan sekarang? Smart Surau itu, Pak Prof. Smart Surau. Pengembangan kontrol terpadu atau pengembangan pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Smart Surau. Itu bagus. Kalau pengembangan ini berarti kuanti ya, Pak Prof? Iya, research and development. Kuantinya sedikit itu di belakang saja. Seperti Pak tadi juga itu, seperti Pak Alimun juga itu. Seperti Pak Alimun juga itu. Kalau seperti itu tesis itu terima, itu pasti diterima. Karena sumbangannya besar. Ini ada program pemerintah wali kota yang bagus. Kita melihat ada kelemahan-kelemahan, kita tawarkan sebuah solusi. Kan? Itu kan bagus itu. Kita melihat dari segi pengawasan sekarang. Jadi permasalahannya adalah dia sudah jalan, tapi pengawasannya lemah. Nah, kita mau melakukan pengawasan terintegrasi. Pengawasan bersama antara pihak rumah tangga, pihak sekolah, dan pihak masjid. Pengembangan kontrol terpadu tadi ya Pak Prof dalam Smart Surau di Kota Padang. Pakai model juga boleh, agak keren sih kayak pengembangan model kontrol atau pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Smart Surau. Nanti Kalau juga bisa dipoles nanti itu oleh orang seminar. Pak Prof, itu kalau misalnya menawarkan aplikasi, kan kita enggak pandai membuat aplikasi, tapi kita boleh. mengupahkan jasa kayak gitu Boleh, Pak Prof. boleh. Boleh Pak Prof. Banyak yang begitu. Oh, Tapi iya. penting kita ngerti, jangan sampai tidak ngerti ditanya dalam ujian nanti. Kalau Ya, tapi itu kan memprosesnya tidak boleh orang plagiat itu lain. namanya kan Pak Prof. Nah, kalau memproses boleh orang lain, tapi kita hasil dari proses yang digunakan orang itu kita ngerti, kita paham, itu yang penting. Iya. Baik Pak Dan Prof, terima bagaimana kasih Pak Prof. mengoperasionalkannya dalam ujian itu kita perlu diajari ya, atau kita dalam ujian juga boleh didampingi itu nanti itu oleh teknisi kan. Bertanya Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Pak, bab 1 sampai bab 3 kok berapa halaman sadulahnya nanti itu Pak? Nggak ada batasan dah. Minimal ya Pak. Nan penting ada di bab 1 sampai bab 3 itu apa pentingnya masalah ini diteliti dengan isinya, ada latar belakang, ada identifikasi, ada batasan, ada rumusan, ada tujuan penelitian, dan ada kegunaan penelitian. Atau penelitian kualitatif, ada latar belakang masalah, ada fokus penelitian, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian, ada kegunaan penelitian. Kemudian di bab 2-nya bab teori. Teori tentu disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Kemudian kalau penelitian kuantitatif nanti ada penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir, ada hipotesis. Kalau dalam penelitian kualitatif tidak usah pakai kerangka berpikir, tidak usah pakai hipotesis. Kemudian ada penelitian yang relevan berlaku untuk kedua-duanya. Nah, kemudian yang sangat penting adalah tata laksana penelitian. Artinya awak melakukan penelitian, prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu bab 3. Bab 3 itu rukunnya sampai. Kalau tinggal cie tidak sah kan. Rukunan sampai. Yang pertama apa metodenya. Yang kedua sumber datanya. Kalau penelitiannya kuantitatif, populasi dan sampel sumber data itu. Sumber data di awak penelitian kualitatif. Kalau di kuanti populasi sampel. Lah 2 atau rukunnya kan. Rukun yang ketiga. Metode pengumpul data dan instrumen. Kalau penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya observasi, wawancara, studi dokumen.
apa instrumen penelitiannya. Kalau observasi, pedoman observasi. Kalau wawancara, angket atau kuesioner. Kalau nan apa namanya, nan instrumen lain menyesuaikan. Itu isinya. Masih bisa bertanya Pak Prof? Siap lah terakhir Pak Kesemayang lah. Ya Pak Prof, makasih Pak Prof atas waktunya. Ini saya Pak Prof tertarik penelitian kualitatif. Kemarin kan disarankan Pak Dr. Rahmat itu tempat penelitiannya di Mustafa Purba Baru. Jadi kemarin minggu kemarin kan Pak Prof bilang ya kita berangkat dari masalah. Kalau anak pesantren kan Pak Prof idealnya kayak akhlaknya, karakternya udah bagus gitu kan Pak Prof. Cuma yang sekarang kalau kita observasi ke sana, kita lihat kan Pak Prof, banyak santri-santri khususnya Fokir. Fokir itu santri laki-laki kan Pak Prof. Yang kita lihat merokok sambil jalan, kadang cuma pakai kain sarung, nggak pakai baju, makan sambil jalan gitu kan Pak Prof. Itu kan berarti masalah kan Pak Prof. Jadi yang judul yang kira-kira cocok nggak judulnya dengan masalah yang tadi itu Pak Prof, dengan ini implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah Purba Baru, tapi studi kasusnya tentang pembentukan akhlak santri di luar kelas gitu Pak Prof. Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah Purba Baru, studinya tentang pembentukan akhlak santri di luar kelas, Pak Prof. Mungkin bagus yang isu baru, Bu, masuk. Implementasi kurikulum berbasis cinta di Mustafawiyah. Pakai studi kasus. Implementasi kurikulum berbasis cinta gitu ya Pak Prof. Itu yang diterapkan sekarang di madrasah kan, udah di launching oleh Menteri Agama kan. Iya Pak Itu Prof. nanti merubah semuanya, itu tidak hanya akhlak itu. Situ akan menanamkan rasa cinta sesama, kemudian toleransi. Jadi studi kasusnya bisa dimasukkan Pak Prof? Ya boleh, studi kasus di pesantren Mustafawiyah misalnya. Studi kasus berarti nggak pakai pembentukan akhlak lagi ya Pak Prof ya? Studi kasus di pesantren Mustafa ya gitu Pak Prof? Iya. Terus gini kan Pak Prof, saya mau tadi apa judulnya? Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum pesantren Mustafawiyah Purba Baru, studi tentang pembentukan akhlak santri di luar kelas Pak Prof. Bisa juga yang itu. Bisa juga yang itu. Tapi bisa nggak fokusnya itu, kita pakai Pak studi Prof? kasusnya kayak akhlak saja. Tapi kalau Bapak tadi kan menawarkan yang baru. Bagaimana pelaksanaan. Tapi khawatir juga kita. Apa sudah berlangsung di Mustafawiyah itu KBC itu sekarang. Karena KBC itu kan baru diresmikan. Iya Pak Prof. 2 bulan yang lalu baru KBC itu. Iya Pak Prof. Terus Pak Prof bisa dibatasin Pak Prof. Soalnya kan santri Mustafa itu 12.000 kan. Tapi studi yang kita teliti itu cuma santri laki-laki aja Pak Prof. Karena yang sering kita lihat itu santri laki-laki. Kalau santri perempuan di atas mereka. Di dalam studi kasusnya itu dibuatkan itu, Bu. Studi gitu, terhadap santri laki-laki di Mustafawiyah gitu. Gitu, Pak. Itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah studi kasus. Studi pendidikan akhlak terhadap santri laki-laki gitu kan, anak judulnya. Jadi Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Jadi bisa kira-kira dengan latar belakang masalah yang tadi dengan judul Pak Prof. Iya, tapi masalahnya jangan lokal, Bu. Jangan lokal kalau ya Pak. Kalau isunya isu lokal, nanti signifikansi penelitiannya tidak tinggi. Cari data, Bu. Tidak di Mustafawiyah saja seperti itu. Di Gontor juga seperti itu. Di Darun Najah juga seperti itu. Cari data di hasil penelitian, Bu. Jadi isunya itu isu yang nasional bagus. Baru ada manfaat penelitian kita. Kalau isunya hanya di Mustafawiyah, itu kan isu lokal.
Iya Pak Prof. Jadi penting penelitiannya itu ndak artinya penelitiannya dilakukan tidak menggigit. Kalau sudah selesai penelitiannya, manfaatnya hanya untuk Mustafawiyah gitu. Cuma Baik Pak Prof. isunya mulai dari isu walaupun ini kualitatif kan, hasilnya Iya, nanti juga untuk Mustafawiyah, tapi mulailah dari isu dari isu yang agak besar, paling enggak regional gitu kan. Misalnya pesantren-pesantren yang ada di Sumatera gitu kan. Kurikulum itu. Atau di Sumatera bagian tengah gitu kan. Iya Pak Prof. Jadi dari yang jurnal. Tapi kalau apa namanya, kalau itu hanya di Mustafawiyah, mungkin ada faktor-faktor yang lain yang membuat begitu. Tapi kalau sudah isu nasional kita teliti itu bagus. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Ya Mat, sudah Mat. Pak Prof, masih ada dikit lagi. Ini mau tampil ini minggu depan Pak Prof. Ah, Jadi ini Pak Prof, mengenai apa tadi, mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik antara sopan santun anak SMP sama anak pesantren tadi, Pak Prof. Apa kira-kira tuh judulnya yang bagus itu Pak Prof? kalau memperbandingkan yang tidak sama tidak bisa diteliti, Bu. Tidak Ini boleh dalam ilmu pendidikan. Ibu memperbandingkan yang tidak sama itu. Dikbud itu PT-nya banyak, Bu. Dananya lancar. Pesantren dananya ya seadanya saja. Berarti Ibu membandingkan Yang tidak sama. pembinaan di dua lembaga yang berbeda. Tentunya pasti saya hebat mendianu. Ini begini begitu, Cek. Jadi kalau membandingkan itu yang sama, Bu. Pesantren dengan pesantren. Pesantren Iya. dengan pesantren, sekolah umum dengan sekolah umum gitu. Oh iya Pak Prof, ya Pak Prof. Atau perbandingan rumah tahfiz Iko dengan rumah tahfiz Cela, ya itu lebih praktis, nah Pak. Kalau rumah tahfiz sama rumah tahfiz karena standarnya sudah ada, itu boleh. Gitu saya kan lebih enggak. Kalau pesantren modern sama pesantren yang boarding school Tradisional. yang tidak bisa. Nah itu tentu berbeda tuh, Bu. Pasti hasilnya beda nanti, Bu. Ya. Apa yang mau ibu bandingkan? Apanya? Pesantren Ketimpangan tradisional akhlaknya. dengan pesantren tradisional dengan pesantren modern. Itu kan dua hal yang berbeda tuh, Bu. Yang sama aja, Bu, diambil. Pesantren di Pasaman dengan pesantren di Bukit Tinggi, tapi dia sama-sama salafi umpamanya. Itu lebih bagus. Oh iya. Mungkin yang membedakan nanti metodenya itu. Mungkin yang membedakannya nanti kompetensi kiainya itu. Mungkin yang akan membedakannya nanti adalah fasilitasnya itu. Tapi pesantrennya sama-sama salafi umpamanya. Saraginya kan yang di Bandiang tuh. Dulu ada juga teman-teman yang akan melakukan penelitian membandingkan fakultas tarbiyah juga fakultas kedokteran gitu. Nah, itu tidak tape dari fakultas kedokteran fasilitasnya rancak. Fakultas tarbiyah dari Kementerian Agama dananya seret kan, itu tidak mungkin kan. Ya. Selamat. Pak Prof. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Prof. Jadi insya Allah pertemuan untuk hari Minggu depan, insya Allah dikomunikasikan sama Bapak Ibu ini Pak Prof. Nanti dikomunikasikan lagi dengan Pak Prof. Dan yang tampil di hari pekan depan itu sudah ditentukan orang-orangnya Pak Prof. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Prof atas waktu dan ilmunya. Waktu yang kelas daring itu kan nanti di impun Pak ya. Siap Pak Prof. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.